Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser. Tentunya dengan software SPSS. Kita ketahui bahwa heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians dari error term itu tidak konstan. Padahal asumsi klasik di dalam OLS mengharuskan kondisi di mana varians dari error terms itu konstan. Ada banyak pengujian yang bisa digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas ini, tetapi kali ini kita akan menggunakan uji Gletser. Uji Gletser sendiri dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual kepada variabel independen yang ada. Jadi kita akan meregresikan di mana Y-nya adalah nilai absolut dari residual. Sementara X-nya adalah variabel-variabel independen yang ada di dalam model regresi. Baik, kita akan mulai. Apa saja tahapannya? Yang pertama, kita perlu menyiapkan dataset yang akan dianalisis, yang akan diuji heteroskedastisitasnya dengan uji Gletser ini, disiapkan pada Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan 3 variabel, satu variabel dependen yaitu produksi bawang merah, lalu 2 variabel independen yaitu jumlah benih dan penggunaan pupuk urea X1 dan X2. Langkah yang pertama adalah mengcopy data yang ada pada dataset Excel ini, kita copy, lalu kita paste pada software SPSS. Ini sudah saya paste pada SPSS. Lalu kemudian sebelum kita melanjutkan langkahnya, karena di sini variabelnya belum diberi nama, kita pindah dulu ke variabel view. Lalu kemudian kita memberikan nama dan label. Nama kita bisa beri Y, kemudian X1 dan X2. Kemudian pada label kita bisa tuliskan produksi, X1 adalah benih, dan X2-nya adalah urea. Kemudian kita juga bisa mengganti jenis datanya ini, karena ini adalah skala rasio. Oke. Kalau sudah, kita kembali lagi pada data view, maka kita lihat sudah ada nama variabelnya, yaitu Y, X1, dan X2. Kemudian, untuk memunculkan nilai residualnya atau variabel residual, karena itu yang akan kita regresikan, maka langkahnya adalah kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian, seperti biasa, kita masukkan Y pada variabel dependen, lalu X1 pada independen, X2 pada independen. Nah, kemudian sebelum kita oke, maka kita akan menampilkan variabel residualnya kan, maka kita pilih save di sini. Nomor 3 dari atas ini ada di tengah. Lalu kemudian kita beri tanda centang pada kotak atau pilihan unstandardized residual. Jadi pada residual yang paling atas, unstandardized. Setelah itu kita klik continue, lalu kita pilih OK.
akan keluar jendela output, kita tutup terlebih dahulu. Lalu kemudian muncul variabel residual di sebelah kanan. Tetapi karena ini nilainya belum absolut, belum positif semua, masih ada yang positif, masih ada yang negatif, maka kita akan membuatnya menjadi nilai absolut, menjadi positif. Caranya adalah dengan klik transform pada menu transform, lalu compute variable. Lalu akan muncul jendela compute variable. Yang pertama, kita klik all pada function group. Kemudian akan muncul berbagai pilihan di kotak bawahnya, kita pilih yang ABS atau absolute. Kemudian akan muncul penjelasan, setelah itu kita klik tanda panah ke atas ini. Sehingga ABS muncul pada kotak numeric expression. Kemudian apa yang akan kita absolutkan? Yang akan kita absolutkan adalah unstandardized residual. Maka kita klik, kemudian tanda panah ke kanan. Sehingga akan muncul ABS di dalam kurung residual 1 atau res 1. Nah, kemudian kita beri nama variabel baru ini. Misalkan kita beri nama ABS RES, absolute residual, begitu. ABS RES. Lalu kita klik OK. Akan keluar jendela output, kita close saja. Lalu kemudian di data view akan muncul variabel yang kita cari, yaitu absolute residual. Variabel inilah yang akan kita regresikan pada uji Glatzer ini. Bagaimana caranya? Caranya seperti biasa meregresikan, kita klik Analyze, pilih Regression, Linear. Nah, karena di sini sudah ada isinya, jangan lupa kita reset dulu, sehingga kosong. Lalu kemudian kita masukkan ABS, RES, absolute residual ini sebagai variabel dependent. Kemudian kita masukkan variabel independen yang ada ke dalam kotak independen. Di sini ada dua, benih dan urea. Kita masukkan. Setelah itu kita klik OK. Maka akan tampil jendela output SPSS. Kita bisa lihat pada bagian koefisien kita melihat bahwa significance dari benih dan urea itu tidak signifikan karena angkanya lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada heteroskedastisitas pada model ini. Apabila variabel independen yang kita masukkan dalam uji Glatzer ini menghasilkan nilai significance yang lebih kecil dari 0,05, maka dia ada heteroskedastisitas. Sementara pada kasus ini karena nilai significance pada benih lebih besar dari 0,05, begitu juga pada urea lebih besar dari 0,05, maka kita bisa mengambil keputusan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.